Halo semua, jadi di video kali ini saya mau membahas salah satu keyboard dari lini Daksa yang kayaknya bisa dibilang jadi satu-satunya layout 64 keys dengan PCB South Facing yang menurut saya masih cukup worth it banget sampai video ini dibuat, yaitu Rexus Daksa M64 Classic. Dan kebetulan keyboard ini juga udah menemani saya kurang lebih sekitar 4-5 bulanan. Yang jujur memang Daksa M64 Classic ini menurut saya pribadi jadi keyboard yang out of the box udah cukup enak banget buat dipakai harian. Tapi walaupun gitu, saya masih penasaran dengan potensi dari keyboard yang satu ini. Makanya di video yang telat banget ini, saya mau coba sedikit sharing ke teman-teman gimana caranya saya untuk buat keyboard jadi lebih enak lagi, tapi masih mempertahankan identitas asli dari keyboardnya itu sendiri. Karena di sini saya bakal coba buat feel ngetik dari keyboard yang tray mount ini jadi sedikit lebih empuk. Dan gimana juga jadinya kalau tab mode dipasang tapi bukan pada PCB-nya langsung. Jadi ya, daripada penasaran, mending langsung aja kita mulai videonya. Yuk. Buat teman-teman yang belum tahu, Rexus Daksa M64 ini adalah keyboard dengan layout 64 keys atau lebih tepatnya keyboard 60% dengan tambahan dedicated arrow. Case-nya berbahan plastik ABS dengan build quality yang nggak bagus-bagus amat sih sebenarnya, tapi masih cukup oke dengan berat di kisaran 564 gram. Dengan bandrol harga di kisaran 700 ribuan, keycaps-nya berbahan PBT die sap yang ketebalannya kurang lebih 1,1 mm. Dengan profil yang kayaknya sih GSA profile. Terus di paket penjualannya selain kita dapat keyboard, kita juga dapat user manual, kartu garansi, kabel Type-C to USB braided, combo switch dan keycaps puller, optional keycaps termasuk untuk macOS, dan terakhir kita juga dapat spare switch tambahan. Nice. Untuk impresi di keadaan stoknya, Daksa M64 Classic ini menurut saya udah lebih dari cukup dan enak banget buat dipakai di kegiatan harian. Yang memang feel-nya udah kerasa cukup berisi dan minim hollow, mungkin karena peran dari case foam dan platform di dalamnya. Terus buat switch, kebetulan di unit saya menggunakan Gateron Yellow yang punya tipe linear dengan feel yang udah cukup smooth banget. Karena kalau dilihat dari bentukannya sih ini memang Gateron Yellow KS9 Pro yang pantas aja kalau feel-nya lebih smooth dan udah minim wobble juga. Terus untuk rattle bisa dibilang di semua stabilizer masih kerasa sedikit agak rattle walaupun udah di loop dari sananya, tapi ya nggak masalah, nanti bakalan kita coba obatin rattle-nya. Jadi mendingan dengerin dulu aja typing sound-nya sebelum kita mode. Yuk. Oke, masuk ke pembahasan modnya. Di sini tools yang biasanya saya pakai untuk mempermudah dalam proses modding keyboard itu ada keycaps puller, switch opener, kuas, pinset, stem holder atau slider picker, dan terakhir pastinya gunting sama obeng. Untuk hal pertama yang cukup simple tapi bisa dibilang ribet yang bisa kita lakuin sama keyboard kita yaitu dengan ngeloop switch-nya. Walaupun jadi modding keyboard yang ribet, tapi looping switch ini menurut saya cukup ramah di kantong dan bisa kasih impact yang cukup signifikan terhadap feel ngetik kita nantinya. Dan untuk loop sendiri yang paling umum digunain sama orang-orang biasanya ada Krytox GPL 205G0 untuk di linear switch. Dan ada juga Krytox GPL 204G0 yang biasa digunain untuk tactile switch.
Kedua lubrikan ini di marketplace sendiri biasanya dijual di kisaran harga 35.000 sampai 45.000 per 2 gramnya. Dan untuk saya sendiri sih biasanya ya 2 gram itu bisa kepakai di lebih dari 100 sun switch yang masih sisa lumayan banyak buat ngelubing step juga. Dan di sini karena berhubung saya mau ngelup Gateron Yellow yang tipenya linear, jadi untuk loopnya saya pakai Krytox GPL 205G0. Dan untuk pengaplikasian Krytox-nya ke switch saya biasanya pakai kuas ukuran 00 dan pengaplikasiannya kurang lebih kayak gini. Oh ya, pinset dan stem holder saya gunain untuk alat bantu pegang spring dan stemnya yang memang agak susah sih buat dipegang langsung pakai tangan. Dan penggunaan kedua tools ini juga cukup membantu serta mempermudahkan banget dalam proses lubing. Terus buat loop spring seperti biasa saya pakai metode back lubing dengan Krytox GPL 105G. Dan sebenarnya kita juga bisa ngeloop springnya pakai Krytox GPL 205G0 dengan cara olesin springnya satu persatu kayak yang saya lakuin tadi. Walaupun jadi agak ribet, tapi menurut saya hasilnya kayaknya memang lebih memuaskan sih. Nanti kita coba dengerin perbandingannya deh. Dan setelah di loop kira-kira kayak gini untuk hasilnya. Setelah proses lubing selesai, di sini saya lanjutin dengan bongkar case. Dan untuk komponen di dalam Daxa M64 Classic ini udah cukup terbilang lengkap ya. Karena dia udah ada platform yang tebalnya 2,9 mm dan juga case foam 1,9 mm. Jadi bisa dibilang kita udah nggak perlu tambahin ini itu lagi ke dalam case-nya. Terus karena kebetulan pas beli M64 waktu itu saya masih ke bagian promo yang dapat gratisan PC plate. Jadi ya di sini saya mau ganti aja plate bawaannya ke PC plate gratisan ini daripada dianggurin kan. Karena harganya sendiri di marketplace juga lumayan di kisaran 150 ribuan kalau nggak salah. Jadi ya saya pakai aja buat menekan budget. Oke, sekarang lanjut kita tuning stepnya. Dan ngetuning step ini bisa dibilang udah cukup gampang karena kita nggak perlu klip lagi di bagian kaki stemnya yang memang udah rata. Dan untuk stepnya ini nggak saya bersihin dulu lubingan bawaannya karena males. Jadi langsung aja saya timpa sama Permatex. Tapi ini preferensi ya. Bagusnya sih diilangin dulu lubingan awalnya supaya lubingan barunya yang kita aplikasi ini tuh konsistensinya lebih terjaga. Dan untuk hasil stepnya yang udah dituning kira-kira kayak gini. Ya cukup meminimalisir rattle sih, walaupun nggak sepenuhnya hilang, tapi udah lumayan enak kok daripada sebelumnya.
Sekarang kita beralih ke PC plate-nya lagi, karena di sini saya bakal tambahin rubber o-ring yang bisa membuat keyboard yang tray mount ini jadi sedikit lebih bouncy atau empuk lah. Dan untuk pemasangannya saya pakai cara-cara yang udah banyak di YouTube dengan style burger mount yang menaruh plate-nya di antara dua rubber o-ring terus dikunci sama bautnya kayak gini. Terus untuk pemasangan switch bisa dibilang prosesnya itu agak ribet karena susah banget buat di-lock ke plate-nya. Jadi untuk pasang switch saya skip aja di sini karena memang cuman gitu doang, nggak ada yang menarik. Oke, setelah semua switch terpasang, di sini kita lanjutin dengan rakit semua komponen keyboardnya. Tapi sebelum itu, seperti kata saya di awal video, saya bakal pasang tape mod di bawah PCB-nya tapi nggak kontak secara langsung dengan PCB-nya. Nah, gimana tuh? Jadi untuk masking tape-nya bakal saya pasang di case foam-nya aja sebanyak 2 layer. Karena asumsi saya pemasangan tape mod di bawah PCB itu kan sebenarnya cuma untuk menghasilkan suara yang lebih memantul aja ya. Jadi saya rasa nggak harus bener-bener ditempel ke PCB-nya langsung. Karena ya kita tahu sendiri, tape mod ini jadi mod yang cukup riskan buat PCB. Jadi untuk antisipasi saya pasang masking tape-nya di case foam aja. Oh ya, untuk pasang skrunya ini nggak bener-bener saya kencengin banget ya, karena supaya lebih kerasa efek dari rubber o-ringnya. Terakhir buat keycaps, di sini saya ganti dari keycaps bawaan ke Ako Asa Low Profile Carbon Retro. Yang sebenarnya ini opsi sih, karena menurut saya pribadi keycaps bawaan dari Daxa M64 Classic udah termasuk yang bagus kualitasnya. Jadi saya rasa nggak perlu diganti lagi, karena sebenarnya juga agak sayang kalau diganti ke keycaps yang kualitasnya di bawah dari keycaps bawaan. Kayak Ako Asa Low Profile ini, yang menurut saya untuk kualitas dari keycapsnya agak kurang, terutama di bagian build quality-nya. Tapi ya, untuk sekedar mempercantik tampilan masih cukup oke lah. Dan setelah ini langsung aja kita dengerin typing testnya.
Oke, kalau ngomongin soal impresi dari Daxa M64 Classic ini setelah di-mod, yang pertama menurut saya paling kerasa banget itu dari segi bobotnya. Yang awalnya sekitar 564 gram, sekarang tinggal 419 gram aja. Dengan penggantian plate-nya ke polikarbonat, itu bisa mengurangi beratnya sekitar 150 graman. Dan itu memang udah cukup berasa banget sih. Untuk typing feel, kalau menurut saya ngetik di keyboard ini bisa dibilang sekarang jadi lebih enak lagi, karena ngetiknya berasa sedikit empuk dari sebelumnya, berkat PC plate dan rubber o-ring yang udah dipasang tadi. Ya, walaupun nggak seempuk kalau kita ngetik di gasket mount, yang feel bouncy-nya itu lebih merata dan konsisten, tapi seenggaknya mounting style ini jadi sedikit lebih lembut daripada tri-mount yang umumnya itu cenderung keras dan kaku. Jadi ya cukup menarik sih memang rubber o-ring ini untuk diaplikasiin. Terus dari keycaps, kalau boleh jujur, saya lebih suka feel ngetik dari keycaps bawaannya Daxa M64 Classic, karena memang berasa lebih solid dan kokoh dibanding Aku Asa low profile ini, yang cenderung lebih kopong, walaupun menurut preferensi saya dari segi suara yang dihasilkan, Aku Asa low profile menghasilkan suara yang lebih oke ketimbang keycaps bawaan. Karena di keycaps aku ini suaranya lebih pop up dan enak aja gitu didengar. Soal masking tape yang dipasang di case foam, saya rasa nggak ada bedanya dari masking tape yang dipasang di PCB. Karena walaupun nggak nempel secara langsung dengan PCB, tapi kita masih dapat esensi dari sebuah tape mode, yaitu suara yang lebih pop up atau memantul. Jadi harusnya sih ini bisa jadi opsi buat yang mau pasang tape mode, tapi PCB-nya pengen tetap aman. Kayaknya segitu dulu untuk video kali ini dengan mod yang benar-benar cukup simple karena budget yang saya keluarin juga bisa dibilang ngepres banget. Yang kalau di total-total kurang lebih cuman segini aja dengan atau tanpa keycaps dan plate-nya tadi. Yang bisa dibilang masih cukup terjangkau banget lah. Seperti biasa, terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai akhir, dan semoga aja video ini bisa jadi referensi buat yang masih bingung mau modif keyboardnya kayak gimana. Terus buat teman-teman yang punya pertanyaan dan pendapat seputar video ini atau mungkin saran lainnya, bisa tulis aja di kolom komentar ya, biar kita diskusiin bareng. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!